Diem, Nep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dea Triananda ingin mempresentasikan ekonomi internasional. Ruang lingkup internasional. Ekonomi internasional mencakup banyak hal yang berkaitan dengan ekonomi, terutama bagaimana negara berinteraksi satu sama lain dalam hal perdagangan, keuangan, dan kebijakan ekonomi global. Masa praklasik dan masa klasik. Masa praklasik ada 3, yaitu ekonomi belum jadi ilmu mandiri, dipengaruhi moral dan kekuasaan negara, dan pemerintahnya lebih dominan. Pada masa ini, kegiatan ekonomi lebih bertujuan memperkuat negara dan belum fokus pada kesejahteraan individu. Masa klasik. Ekonomi menjadi ilmu mandiri, berkembang sekitar pada abad 18 sampai 19, dan pada masa ini fokus pada pasar bebas. Pada masa ini, ekonomi mulai dipelajari secara ilmiah dan tidak lagi bergantung pada kekuasaan negara atau agama. Dan ini sejarah teori perdagangan. Merkantilisme fokus pada kekayaan negara, contohnya emas dan perak. Ekspor-impor atau yang biasa disebut itu surplus, pemerintah mengatur perdagangan. Keunggulan absolut menurut Adam. Produksi barang yang paling efisien, spesialisasi antar negara, bergantung saling mengantung. Sejarah teori perdagangan. Keunggulan komparatif menurut David. Berdasarkan biaya peluang terendah, tetap untung meski tidak paling unggul. Dasar teori perdagangan modern. Teori menurut Ohlin berdasarkan faktor produksi, ekspor barang dari sumber daya yang melimpah. Contohnya pada karya versus padat modal. Teori modern, skala ekonomi dan teknologi, peran perusahaan multinasional, globalisasi dan supply chain. Perdagangan internasional Indonesia. Kebijakan perdagangan internasional adalah serangkaian aturan, strategi, dan tindakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor dengan tujuan mengendalikan arus barang dan jasa antar negara, melindungi kepentingan nasional, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dampak peran AS dan Iran terhadap perdagangan Indonesia ada 5 faktor. Yang pertama, harga minyak dunia naik, biaya impor dan produksi meningkat. Yang kedua, jalur perdagangan terganggu, logistik itu lebih mahal. Ketiga, ekspor menurun, permintaan global itu melemah. Yang keempat, harga barang impor naik dan bisa menjadi inflasi. Dan yang terakhir, nilai tukar rupiah itu tidak stabil. Kesimpulannya adalah ekonomi internasional membahas interaksi antar negara dalam perdagangan dan keuangan. Teori perdagangan menunjukkan bahwa setiap negara bisa saling diuntungkan. Melalui spesialisasi, Indonesia menerapkan kebijakan perdagangan untuk melindungi dan meningkatkan ekonomi nasional. Namun, kondisi global seperti konflik internasional dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi internasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.